Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Bak disambar petir, para guru honorer syok bukan kepalang. Terbitnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 jadi penyebabnya. Pengabdian guru non-ASN atau honorer di sekolah negeri resmi dibatasi hingga 31 Desember 2026. Artinya saudara, sejak 1 Januari 2027 mereka tak lagi bisa mengajar. Surat edaran ini jadi kiamat kecil bagi para guru honorer yang selama ini mengabdi untuk pendidikan. Di tengah pengabdiannya, para guru honorer masih berkutat dengan upah rendah dan nasib yang tidak pasti. Kondisi ekonomi yang jauh dari kata cukup mengiringi langkah mereka. Di Lebak, Banten, Ali Ruyani, guru honorer di SDN 1 Jayasari, Kecamatan Cimarga, Lebak, harus berjuang menuju tempat mengajar. Jarak 30 km dengan medan yang sulit ditempuhnya setiap hari. Selama 14 tahun mengabdi, baru 3 tahun terakhir, Ali menerima honor Rp750.000 per bulan. Sebelumnya, ia hanya digaji Rp250.000. Itu pun kerap dirapel 3 bulan sekali. Untuk memenuhi biaya hidup istri dan 4 anak, Ali harus kerja serabutan, mulai menjadi ojek pengantar makanan hingga mencari dan jual rumput Rp10.000 per karung demi menyambung hidup. Ia hanya bisa pasrah ketika pemerintah akan menghapus status guru honorer. Di P3K ataupun PNS gitu ya. Nah, seperti itu besar harapan. Ketika mungkin tidak ada tidak terekrut ataupun tidak lulus, itu mungkin sudah jadi bagian nasib pribadi saya. Kalau khawatir sudah barang pasti, sudah tentu pasti khawatir. Perjuangan sebagai guru honorer juga dijalani Nurhuda Aprianto, 23 tahun. Ia menjalani peran sebagai guru seni di SDN 1 Bojong Banyumas, Jawa Tengah. Honor yang diterimanya hanya Rp600.000 per bulan. Penghasilan itu harus dibagi untuk biaya kuliah dan membantu perekonomian orang tuanya. Seusai mengajar, Nurhuda berjualan nasi goreng di depan rumah hingga malam hari. Dari usaha kecilnya, ia meraih keuntungan sekitar Rp80.000 per hari. Mungkin ketika kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang lumayan banyak, terus kebutuhan sehari-hari juga naik, dan gaji saya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga saya harus memutar otak bagaimana caranya tetap bisa bertahan. Di Sragen, Jawa Tengah, status guru honorer sudah 24 tahun disandang Dwi Kristiani Mulyaningsih. Meski demikian, ia tetap setia dan bersemangat memberikan ilmu kepada murid-muridnya di SMP 2 Sragen. Dedikasi dan semangat juangnya tidak padam, meski keterbatasan kerap kali mengiringi jalan pengabdiannya. Selama pengabdiannya, Dwi Kristiani dibayar hanya berdasarkan tunjangan profesi guru. Saya mengabdi sudah 24 tahun menjadi guru. Saya punya harapan utama sebagai guru honorer, berharap besar kepada pemerintah untuk segera untuk menetapkan menjadi ASN. Efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat turut pula memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan layanan publik di sektor pendidikan. Sejumlah Pemda kesulitan membayar gaji guru honorer. Adanya pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah memicu krisis anggaran di daerah dan berdampak langsung pada nasib guru honorer. Besaran anggaran pendidikan di APBN juga tak kalah jadi sorotan, saudara.
Anggaran pendidikan sebesar 758 triliun atau 20% dari total belanja negara turut pula mencantumkan program makan bergizi gratis. Anggaran yang dialokasikan sebesar 223,6 triliun rupiah, setara dengan 29,5% dari total anggaran pendidikan. Penolakan alokasi anggaran itu kemudian kencang dipersoalkan. Reza Sudrajat, seorang guru honorer, mengajukan permohonan uji material kebijakan soal anggaran tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Reza menegaskan ia tidak anti kepada pemberian gizi atau nutrisi bagi masyarakat. Yang disoroti adalah ketika MBG masuk ke dalam pos yang bukan seharusnya, yaitu pos pendidikan. Menurutnya, pencampuran program MBG ke dalam anggaran pendidikan berpotensi mengaburkan makna konstitusional alokasi minimal 20% anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tudingan tergerusnya anggaran pendidikan oleh program makan bergizi gratis ini dibantah pemerintah melalui Seskap Teddy Indra Wijaya. Makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang membatasi masa kerja hingga 31 Desember 2026 membuat resah para guru honorer. Mereka hanya bisa pasrah sekaligus cemas dengan kebijakan pemerintah. Keresahan itu disuarakan melalui aksi unjuk rasa. Pasrah saja. Kita ya untuk sekarang ini jalan saja dulu, Mbak. Jalan dulu? Iya, saya belum tidak tahu ke depannya, kita juga tidak tahu ke depannya yang 31 Desember itu masalah berita itu. Kalau mungkin skemanya tidak ada kebijakan untuk guru honorer ke depannya, maka sekolah-sekolah akan banyak kekurangan guru. Bagaimana ke depannya itu tergantung dari pemerintah saja. Kami hanya menunggu kebijakan dari lagi. Siap menerima apa yang diputuskan pemerintah, tapi ya berusaha juga karena kan sekarang ada regulasinya untuk tes P3K. Jadi mau masuk itu soalnya kan sudah sertifikasi. Selama ini, saudara, keberadaan guru non-ASN menutup kekurangan tenaga pendidik di sekolah dan menunjang proses pembelajaran. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ada lebih dari 230.000 guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan dibutuhkan. Adapun kebutuhan guru nasional mencapai lebih dari 480.000 guru. Sementara sekitar 60 hingga 70.000 guru memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Di tengah kesenjangan angka tersebut, saudara, kebijakan penghapusan guru non-ASN alias honorer melahirkan tanda pertanyaan besar. Namun pemerintah menjamin ketersediaan guru. Kemendikdasmen menyatakan tengah menyiapkan skema penyerapan bagi guru non-ASN. Non-ASN itu juga sudah kami siapkan, bahkan dalam edaran itu ada yang punya sertik dapat tunjangan 2 juta, yang belum punya dapat subsidi. Paruh waktu itu bahkan sudah ada edaran menteri dibolehkan menggunakan dana BOS. 1 Januari 2027 nanti status guru honorer akan dihapus. Dan ini bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang hilangnya harapan para pengabdi pendidikan yang bertahun-tahun berjuang dengan segala keterbatasan. Ini artinya pemerintah harus menghadirkan solusi, tidak hanya sekadar janji. Karena bagaimanapun nasib para guru honorer dan para peserta didik yang jadi pertaruhan.